Perkenalkan, nama saya Atahaya Bahita Azimatul Azam. Saya siswi dari kelas 5 MIPA Warna Hijau. Saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam bidang hukum. Dan jika seseorang tidak puas mendapatkan pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud meninggal dunia, maka Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman ialah bisa berbicara dengan binatang, menguasai jin dan setan, sedangkan angin menjadi kendaraannya yang melaju dengan cepat. Perjalanannya dari pagi hingga sore hari sama dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa. Nabi Sulaiman mengadakan apel besar. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia. Diperintahkan sama berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua sudah hadir kecuali seekor burung bernama Hudhud. Mengapa burung Hudhud terlambat datang? Sungguh, jika dia tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini sebagai hukuman untuknya, saya akan menyembelihnya, kata Nabi Sulaiman. Tak beberapa lama kemudian burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa dia terlambat datang. Ampunilah keterlambatan hamba ini, tuanku. Hamba memang terlambat datang, tapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah hiduplah seorang ratu yang bernama Balqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya luas dan rakyatnya hidup dengan makmur. Namun sayang, mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari, kata burung Hudhud. Ya, aku percaya berita yang engkau bawa itu. Akan tetapi aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Bilqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Bilqis, kata Nabi Sulaiman. Duta burung Hudhud. Burung Hudhud terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, lalu bersembunyi di balik jendela. Ratu Bilqis membaca surat itu. Isinya, surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke Palestina dengan membawa sebagai hadiah yang mahal-mahal. Ketika mereka sampai di istana Nabi Sulaiman, mereka tercengang. Kerajaan Sabah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih penting daripada hadiah yang diberikan Ratu Bilqis. Ia hanya meminta Ratu Bilqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah dan kuat daripada negeri Sabah. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Bilqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Takluknya Ratu Sabah. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Bilqis menguasai negeri Sabah dan datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang, tidak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Sabah tidak ada artinya dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah menghadiahkan kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya. Sebelum Ratu Bilqis datang, tahtanya sudah datang mendahulunya.
Nabi Sulaiman bertanya, serupa inikah tahta kerajaanmu? Ya, seperti kepunyaanku, kata Ratu Balkis seraya memeriksa keringgasan tahta kerajaannya. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu seorang nabi dan seorang rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuasaan luar biasa sehingga mampu memindahkan tahta kerajaannya dalam tempo singkat. Memang tahta itu milik Ratu Balkis. Nabi Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Asif bin Bakriya, yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Balkis lebih cepat dari kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu dipindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Asif bin Bakriya mampu memindahkan tahta itu dengan waktu satu kedipan mata. Wafatnya Nabi Sulaiman. Hampir tak seorang pun mengetahui kematian Nabi Sulaiman, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Kematian Nabi Sulaiman diketahui setelah tongkat digunakannya bersandar di makanan rayap dan beliau terjatuh sungkur di lantai. Doa Sulaiman dikabulkan Allah, yaitu tidak seorang pun yang memiliki kerajaan besar kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap tunduk kepada perintah Allah. Demikian kisah ini saya sampaikan, semoga ada manfaat yang dapat dipetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.